Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kita bakal membahas terkait dengan antara harapan dan realita terkait dengan ekonomi desa di era digital ini. Ya. Nah, karena ya kita bisa melihat sendiri bahwasanya ya saat ini itu memang mau nggak mau perputaran ekonomi yang paling kencang itu memang di kota-kota besar. Sementara di desa itu ya realitanya banyak, terutama di daerah sini ya, di daerah Jawa Timur itu ya salah satu sumber devisa tertinggi adalah di Ponorogo kayak gitu kan. Benar. Nah itu kira-kira terkait dengan ekonomi di era ini tuh kira-kira ini hanya sebatas harapan, karena ya kita cuma berharap bahwasanya di desa bakal seperti ini, atau ya bisa menjadi realita bahwa kita tetap bisa bersaing gitu. Oke, mungkin dari itu ya kita langsung bahas saja. Nah ini Mas Hidari yang bakal apa sih kira-kira masalah utama perekonomian di desa itu kira-kira apa sih? Sebenarnya kalau masalah ekonomi ini menurut pendapat saya ya secara pribadi kita di desa ini memang apa ya sekali lagi kurangnya informasi atau jangkauan ke arah sana lah. Makanya kita hanya mengandalkan ya apa yang ada di sini gitu. Terutama kita yang ada di desa-desa yang ya apalagi terpelosok kayak gini, yang di pelosok kayak gini, ya memang di pertanian itu pun juga masih pertanian yang jadi sumber daya terbaik saat ini di desa tetap pertanian. Tetap pertanian juga ada sih peternakan, ya peternakan cuma ya itu apalagi saat ini sudah agak santai-santai, tiba-tiba mau lebaran haji, PMK datang lagi. Ini kan juga Ya, itu faktanya seperti itu. Kayak kita ngomong PMK ini ya. Kalau menurut Mas itu ini sebenarnya memang diatur atau memang ya sudah ini takdir alam yang memang mengharuskan karena kondisi cuaca dan lain-lain akhirnya ada PMK gitu. Kalau saya sendiri juga mau ngomong ini itu sudah takdir, oke lah takdir. Tapi ketika kita percaya ini takdir, kenapa kok datangnya di setiap di musim hari raya Kurban. Idul Adha ini loh, kan ya ada nyambung-nyambungnya kan kalau seandainya ini dikaitkan dengan apakah ini memang tren atau bagaimana ada disetting. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Apakah ya kalau masalah penyakit ya kita tidak bisa lah akan mengingkari takdirnya yang di atas, itu kan tidak bisa. Cuma ya sekali lagi di era saat ini, di era penuh kecurigaan ini kita juga harus curiga sih. Iya kalau ini bagaimana arahnya ini kan kita, tapi masalah gini loh, kita tidak mungkin, maksudnya kita oke lah 2 tahun, tapi apakah memang di bulan-bulan, kalau kemarin kan bukan bulannya yang sama, tapi kan juga mendekati hari kurbannya, seperti itu. Itulah apakah ini memang dirancang seperti yang disampaikan tadi, atau bagaimana, ini juga tanda tanya besar gitu maksudnya. itu saya juga belum punya karena ya saya ada kenalan sih, istilahnya dia itu memang mantri hewan ya. Jadi dia yang sering ngasih vaksin kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau dia menyampaikan tuh memang musim. Cuman ya saya tadi agak curiganya kalau musim kenapa kok apakah memang musim kan kenyataannya baru 2 tahun ini kan. Baru tahun. Sebelumnya kan ya biasa-biasa aja. Maksudnya mau kurban tuh ya orang prepare persiapan untuk menggemukkan sapi, terus nanti persiapan untuk dijual pas saat kurban gitu kan. Baru-baru ini aja. Terus juga dia tuh juga agak mikir apakah ini ya bahasanya tuh global gitu. Karena ya kalau kita ngelihat memang potensi orang beternak sapi ini kan memang ya lumayan besar. Apalagi kalau dilihat yang paling banyak terdampak PMK ini kan sapi perah kan. Iya kalau dulu ya, tapi sekarang makanya kita apakah ini disetting apa memang musim itu gini. Kalau di tahun sebelumnya ini kan sapi perah. Ya bahkan di tetangga desa, di tetangga kecamatan, itu kan memang kita sebutkan saja muda gitu kan, hampir kolab gara-gara itu sapi perah kan rata-rata. Tapi saat ini yang banyak diserang itu malah sapi biasa, sapi daging. Di musim. Nah, kemarin juga sempat sharing sih sama teman, sama ya yang juga juga kenalan yang tahu kayak gitu.
apalagi kita sayang juga dengan peternak perah itu. Nah, itu juga menyatakan ya sangat wajar kalau seandainya diserang di sapi pedaging. Karena kenapa? Di sapi perah ini semua divaksin mau. Oh. Sedangkan sapi pedaging ini ya bukan hampir semua tapi kebanyakan ini menolak karena ya dulu kan isunya setelah divaksin Malah menjadi sakit atau bagaimana seperti itu. Jadi ya itu tadi yang saya katakan bahwa mau percaya itu kok hampir 2 tahun ini, ya kan masih 2 tahun, ini kok masih mendekati lebaran kurban. Kalau tidak percaya kok ya ada fakta yang seperti itu. Jadi makanya kan juga tanda tanya juga gitu. Berarti kan bisa jadi memang faktor penyakit ini bukan hanya masalah kondisi alam berarti ya. Berarti kan memang karena ya tadi dibilang kalau teman saya bilang memang banyak para peternak rumahan ya. Kita ngomong peternak bukan memang mereka peternak yang memang usaha cuma beternak terus nanti dijual enggak. Itu memang banyak yang tadi sampaikan. Banyak mereka tuh nggak mau divaksin. Bukan nggak antara nggak mau atau memang nggak tahu informasinya. Nggak tahu informasi, ya. Atau salah informasi. Intinya kalau misalkan peternak sapi perah kan mereka mungkin ada kelompok dan lain-lain yang bener, akhirnya iya. mereka disosialisasikan oke. kelompok. Tapi kalau person ini kan ada isu A, isu B, isu C, akhirnya mereka nggak ini. Coba kalau di desa ini sebenarnya sosialisasi itu ada sih. Maksudnya kita contohkan di Desa Lembu yang kita tahu ya, itu juga vaksin ini petugas ini ke desa dulu, baru nanti setelah di desa ini diantarkan Mbahwo yang di dusun itu untuk mengantarkan ke dusunnya masing-masing seperti itu. Cuma ya itu tadi ya ada yang menolak, ada yang apa? Kalau kebanyakan yang kamu tahu ini apa sih? Penolakannya karena ya takutnya nanti malah tambah sakit atau ada faktor lain? Ya itu dari isu yang ada, mana beritanya di sana setelah divaksin malah seperti ini. Tapi sebenarnya kenyataannya enggak. Ya kalau kita lihat di sapi perah kan enggak. Jadi setelah itu berarti buat para petani sapi jangan takut. Berarti kan memang vaksin itu sebenarnya malah untuk membuat sapi lebih kebal. Lebih kebal. Memang kayak sekali lagi contohkan di klub saja ya. Jadi peternak yang di klub ini setelah kan sapi perah itu divaksin, itu juga tidak terjadi apa-apa. Jadi yang semulanya ini memang kena penyakit itu ya sudah ya sembuh gitu bannya. Dan ya sampai saat ini kan di pasar hewan sudah tutup. Ya benar. Ini juga di situ sapi-sapi ini juga aman-aman saja sih. Sementara seperti itu. Tapi ya kita tidak tahu lah. Nanti ya kita berdoa saja. Kita berdoa saja. Semoga yang terbaik. Ya istilahnya kan kalau dari temen yang memang dia paham terkait dengan bagaimana membuat sapi ini tetap dia kebal itu kan memang salah satu solusinya adalah vaksin. Cuman ya isu-isu tadi nggak tahu sih yang menyebarkan siapa yang akhirnya membuat para peternak ini ya takut untuk melakukan vaksin. Betul. Nah kita kembali coba ke topik yang tadi. Berarti kan istilahnya ya orang desa sumber daya yang paling mungkin untuk dimaksimalkan memang sumber daya alam. Betul. Berarti kan ya mereka jadi petani atau dengan alam itu maksudnya mereka cari rumput untuk beternak. Iya, untuk beternak, benar. Nah, kalau dari sisi pertanian nih, kalau ya ini agak gundul ya. Iya. Biasanya kan gini juga kan. Kalau kita di desa ini ketika kita mau panen, bener, pasti harga itu drop. Atau gini lah, yang isu, ya bukan isu ya, yang banyak dulu kita dilakukan sama petani-petani sini kan, gimana ya? Mungkin kita bisa bilang orang sini tuh memang karena didukung sama alam yang sangat kaya, subur, kaya. Akhirnya kan istilahnya mau menanam apa saja itu bisa jadi, gitu kan. Jadi. Ya istilahnya kalau dulu tuh ada lagunya apa tuh? Tongkat dan kayu jadi tanaman kan. Nah, cuma yang jadi masalah adalah saat panen, contohnya kemarin ya porang gitu, terus apa sih sebelumnya tuh vanili, terus pepaya California, terus apa lagi yang ramai juga kopi dan lain-lain itu kan hampir semua orang di sini itu semua menanam. Bener. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika panen bukan semuanya ya, hampir sebagian besar pasti harganya drop. Nah, ini kayak maksudnya ini tuh bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap ada tren apa, sebenarnya polanya kan selalu begitu. Setiap mau panen, pasti harganya drop. Nah ini kalau menurutmu apa sih yang membuat istilahnya kalau ya mohon maaf ini, kalau ada istilah itu kan
yang istilahnya jatuh lebih dari 2 kali kan ya tetap yang di bawah itu. bukan maksudnya ya istilahnya kan kok jatuh di lubang yang sama gitu loh. Istilahnya kok enggak dipelajari bahwasanya oh ini jangan-jangan ini cuman apa ya istilahnya membuat kita jadi malah tambah rugi lagi karena berkali-kali polanya seperti itu, semuanya hampir seluruh desa suruh nanam, pas panen pasti drop, akhirnya mereka menjual dengan harga yang benar-benar jatuh atau malah rusak, akhirnya orang memilihnya ya lah daripada nggak laku mending jual walaupun minus akhirnya dijual. Nah maksudnya pola seperti ini tuh apakah kalau menurut Mas Idali yang ya mungkin banyak bersinggungan dengan masyarakat, sebenarnya dari sudut pandang mereka tuh apa sih sebenarnya yang dipikirkan ketika ada tren-tren tanaman-tanaman baru gitu? Jadi sebenarnya mereka itu kalau yang kita tangkap ya lebih ke pasrah sih. Jadi ya gimana? Jadi adanya itu dijual, laku tidak laku ya itu. Jadi bukan kok dengan tanaman dia harus mencoba hal yang baru kok tetap jatuh di lubang yang sama dan seperti itu. Makanya memang kelemahan di petani seperti ini sih, kelemahan di sektor paling bawah menurut saya. Jadi memang saat ini kita tidak bisa mengendalikan harga. Oke. Karena kan jadi gini, sistem itu kan ketika barang langka, barang ini akan jadi mahal. Ketika barang ini terlalu banyak, kan tetap mau nggak mau pasti biasanya anjlok seperti itu kan. Biasanya seperti itu. Nah, ya memang kalau di desa atau apalagi petani ini kan ya mau tidak mau nanamnya ya tetap biasanya sama, tidak bisa mereka mengatur oh ini nanti yang panen dari sini, yang panen dari sini kan tidak bisa karena memang sekali lagi ya mereka belum belum tahu bagaimana bagaimana bisa mengolah ini gitu. Jadi seharusnya memang kalau ada itu memang ya ada penggiat yang memang memperhatikan itu. Jadi kira-kira misalkan di kecamatan Soko atau di mana gitu, itu ada komunitas petani. Ini nanti misalkan diatur biar tidak panennya bareng gitu. Cuma juga sulit juga karena kenapa? Musim tanam, musim panen ini kan juga biasanya tergantung alam juga gitu loh. Di situ. Apalagi sekarang iklim sudah nggak bisa ditebak. Itu makanya ya kalau menurut saya memang ya bisa dikatakan resiko dari petani sih. Tapi kayaknya gimana ya? Saya tuh kayak masih nggak terima gitu kan. Maksudnya istilahnya petani ini sudah mereka ya sektor yang istilahnya benar-benar apa ya? Apa sih kalau dulu tuh ada istilahnya petani itu kan memang ujung tombak istilahnya tangan di Indonesia kan petani kan. Cuman kenapa malah petani ini kayak seakan-akan mereka tuh sudah berjuang mati-matian. Cuman dari sisi serapan apa yang mereka hasilkan ini selalu kurang kayak gitu. Gini, kalau itu sebenarnya saya juga ada pemikiran yang gimana yang nggak enak juga, maksudnya yang nggak ya seudon juga lah gitu. Maksudnya karena saat ini juga di era digital kita mengakses kemana-mana kan mudah kan. Kenapa ketika waktunya petani panen ini juga banyak barang yang sama masuk ke Indonesia, impor. Bisa dikatakan seperti itulah, maksudnya apakah memang sekali lagi tadi kayak PMK tadi loh. Kecurigaan saya ke arah situ, apakah memang ini ya itu tadi dalam rangka di situ memang ada mafia-mafia yang memang ya menggerakkan harga atau bagaimana. Tapi ya sekali lagi ya itu yang dikatakan seharusnya jadi ujung tombak, tapi di situ jadi ya ujung dari segalanya gitu, bahkan ujung korban. Ujung dari segalanya gitu ya. Jadi ya penderitanya tidak berujung gitu. Nah, kalau kita ngomong itu ya, kira-kira apa sih yang ya mungkin ya kita harus ngomong dari beberapa sektor ya. Jadi dari masyarakatnya sendiri harusnya bagaimana, terus mungkin dari sisi yang bisa kita usulkan untuk pemerintah itu seperti apa, dan mungkin ya ini juga mohon maaf agak melebar lagi. Sebenarnya kan banyak juga istilahnya sekitar kita ini mereka itu yang ngambil kuliah itu juga jurusan pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain kan. Cuman kenapa kayak seakan-akan mereka itu ketika pulang akhirnya kayak orang lihat tuh istilahnya
jurusan itu akhirnya kurang membuat kurang ada apa bedanya kurang ada efek gitu ya. Karena balik lagi, walaupun kita tinggalnya di desa dengan potensi alam yang begitu besar, cuman akhirnya untuk kita ngomong realistisnya, pekerjaan yang tersedia itu bukan di sektor itu. Ya balik lagi, mungkin ya di perbankan lah, dia sebagai admin lah, dia sebagai pekerjaan-pekerjaan yang memang pekerjaannya nggak berhubungan dengan pertanian. Karena kalau saya dulu ada teman kuliah itu di salah satu kota di Indonesia juga ada namanya beasiswa daerah, di mana memang mereka dikasih beasiswa, pulang itu memang dikasih tempat. Jadi ya ini mungkin juga usul juga ke pemerintah ya benar. Istilahnya apa memang tidak memungkinkan ketika misalkan memang ada para alumni atau para lulusan ini memang mereka disiapkan untuk mereka kembali di desa itu ya dikasih kesempatan untuk mengabdi dan memang diorangkan gitu kan. Karena faktanya sekarang itu kayak gak ada bedanya gitu loh. Mereka mau kuliah di jurusan apapun, ketika pulang ke rumah, terutama di desa, sama aja. Kalau kamu nggak bergerak sendiri, ya nggak ada peluang. Bener. Walaupun kalau kita misalkan bisa melihat, kalau semuanya ini misalkan dikumpulkan, dijadikan satu, kita diskusi bareng. Oh kamu potensial masih kamu di bidang apa ini kan? Mikirku, idealnya itu kan tetap kita bisa kolaborasi nih kayak gitu kan. Tapi apakah memang ruang itu sengaja ditutup, atau memang ya belum sampai ke sana? Ya kalau menurut saya itu sebenarnya ada sih peluang ke arah itu ada. Tergantung kepada ya itu tadi, satu pemerintah tadi yang dikatakan tadi, sebenarnya bisa memfasilitasi apa tidak. Yang kedua kembali ke manusianya atau personnya yang memang di situ setelah kuliah ini memang tujuannya untuk apa kan gitu kan, untuk memperkaya diri sendiri atau untuk ya memang untuk mengabdi ke masyarakat atau bagaimana, kita kan juga tidak bisa menilai satu orang dan orang lain kan, seperti itu. Karena saat ini di era saat ini kita juga ya harus kita sadari bahwa memang kepedulian orang ke orang lain ini apakah ya kalau menurut saya loh ya, menurut saya pribadi ini ya mending ke saya dulu lah. Ibaratnya gini, aku dewe urung mapan, iya kan? Kok wis mikir emang liya kan, seperti itu kan, ya seperti itu sih. Ya apakah jadi gini loh, belum tentu orang yang lulus kuliah ini mereka kan langsung mapan. Betul. Sedangkan dia masih harus mencari aku uripku piye. Ini kan ya masih itu kan sama saja dengan makanya tadi hampir tidak bisa membedakan antara yang kuliah sama yang tidak, karena ya itu. Jadi memang ketika dia kuliah ini belum mendapatkan sesuatu yang memang nanti bisa dibuat modal untuk ke arah situ. Gitu. Jadi memang banyak sih ya kembalinya ke itu tadi loh. Orang ini belum bisa selesai di dirinya sendiri gitu. Dan itu saya kira hampir kebanyakan mahasiswa yang baru lulus seperti itu sih. Iya, tidak menjustis sih, tidak menjustis sebenarnya menurut saya, karena ya saya sendiri juga. Iya sih benar. Maksudnya kan itu jadi ya lumayan kompleks ya. Maksudnya kalau saya ngeliatnya kan dulu tuh pernah coba ngumpulin gitu kan, mendata itu sebenarnya banyak banget sebenarnya di sini tuh mereka yang istilahnya pendidikannya bukan hanya, kalau lihat mayoritas orang Indonesia kan kalau dulu lulusannya itu kelas 8. Nah, cuman kenyataannya saya dulu pada lulus itu tahun berapa ya? 2017. Itu tuh melihat di sini tuh ya banyak banget yang sebenarnya kuliah. Cuman ya itu tadi, ketika mereka di sini nggak ada tempat, akhirnya kembali ke kota di mana dia dulu kuliah karena merasa di sana karena mungkin ada jaringan. Akhirnya ya di sanalah mereka bekerja. Iya. Dan kenyataannya ketika mereka sudah di sana, akhirnya ya nggak kembali mungkin ya lebaran kayak gitu kan. Jadi kan ini ya lumayan kompleks. Kalau kita ngomong ke perekonomian kan sebenarnya kalau kita lihat sendiri aja ya di tempat kita ini kan sebenarnya potensi alamnya kan lumayan bagus. Bener. Dan kita bukan hanya ngomong masalah wisata ya, misalnya untuk kita nilai ekonominya itu juga tinggi. Misalkan kita misalkan hampir sebagian besar sumber daya alam kita sudah bisa diolah. Cuman kalau saya lihat kebanyakan ya tadi mungkin karena ya dari sisi sosialisasinya kurang. Jadi mungkin dari sektor stakeholder yang harusnya memiliki kebijakan, ini entah ranahnya larinya kemana. Tapi kan sebenarnya kalau semuanya ini bisa bekerja, istilahnya ini
ada sih salah satu desa di Ponorogo itu dia ada beasiswa untuk kuliah dikuliahkan gitu ya, dikuliahkan dan nanti mengabdi ke bukan ke desa aja istilahnya ke Kembali daerahnya ke kayak gitu kan. daerahnya. Nah itu juga jalan dan ya mungkin kalau dilihat dari perkembangannya itu memang lumayan bagus. Nah maksudnya apakah hal seperti ini tuh bisa nggak sih hampir semua desa itu, bukan hampir semua ya, sebagian besar lah, sebagian besar desa itu menerapkan hal ini karena ya mau nggak mau kalau kita namanya mau melakukan perubahan itu menurut saya sih pendidikan itu memang penting. Karena mereka yang kuliah saya 4 tahun nggak mungkin mereka nggak ngapa-ngapain istilahnya dari sedikit banyak pasti ada lah ilmu yang bisa diterapkan, cuma karena nggak ada wadahnya akhirnya kan mereka ya wes lah, karena aku di sini nggak ada tempat, mending cari yang lain. Dan ya tadi yang menurutku ya agak masuk juga sih, saya juga ngerasain sih memang dengan adanya teknologi ini orang tuh jadi lebih individualis. Iya bener, akhirnya ya sama tetangga sendiri istilahnya. Kalau dulu orang ngomong itu, pas dulu pengalaman saya ketika di luar itu, orang Indonesia tuh ya orang yang paling ramah. Tapi kenyataan sekarang itu kayak ya nggak ada bedanya gitu orang gitu sekarang. Istilahnya kemarin tuh sempat ada ya kemarin tuh ada yang sampai jatuh meninggal gitu ya. Itu disampaikan bahwasanya ya dia cuma melihat selalu ditinggal gitu aja. Maksudnya rasa empatinya tuh sudah nggak ada gitu, kayak berkurang gitu ya. Apa sih bedanya kita dengan mungkin kalau namanya individualis kan kebanyakan dari barat. Dari barat. Jadi kayak jangan-jangan memang kita ini terpapar sama globalisasi ya, akhirnya kita itu sebenarnya dari sisi SDM belum siap, terus menerima budaya mereka yang seperti sangat itu sangat mudah masuk karena ya paparan teknologi itu akhirnya semuanya kita nggak siap, akhirnya kita semua jalannya setengah-setengah. Terutama ya ini menurut saya agak miris juga sih, maksudnya kita di desa yang harusnya istilahnya, kalau mungkin mohon maaf ini kalau kita ngelihat orang-orang tua kita atau mbah-mbah kita tuh mereka masih rasa sosialnya masih sangat bagus benar. Saya sendiri juga merasa, saya tuh merasa sosialnya sangat kurang kayak gitu kan. Istilahnya untuk ketemu orang aja juga effortnya lumayan kayak gitu kan. Tapi ya mau gimana, maksudnya kalau saya sendiri ya, kalau tadi disampaikan kalau misalkan memang nggak penting-penting amat, ngapain sih ketemu sama orang kayak gitu kan. Nah sebenarnya itu salah, kalau saya sadar itu salah, cuman kalau kita terusan istilahnya, ya mohon maaf ini karena saya ngomongnya agak individualis ya. Benar ya. Istilahnya ya tadi, kalau misalkan memang di situ kita nggak dikasih tempat, kita nggak punya tempat dan kita nggak ada kepentingan di sana, kenapa harus di sana? Kenapa harus membicarakan orang lain gitu? Jadi mungkin itu juga salah satu yang membuat apa ya, di desa ini juga akhirnya serba nanggung menurut saya. Cuma gini, memang seperti yang disampaikan Mas Heru tadi bahwa di desa X gitu ya, di desa X itu kan juga ada yang memang berani mengambil kebijakan, menyekolahkan dan pada akhirnya nanti kembali ke wilayah itu. Sebenarnya kalau memang sekali lagi orang yang punya kepentingan atau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan yang memang berani, itu sebenarnya juga baik. Dalam artian baik itu ya mungkin bisa tertata. Jadi orang kuliah itu juga dari awal sudah ada plannya, sudah ada oh nanti arah saya harus ke sini, harus kembali ke sini. Itu sudah ada. Jadi misalkan untuk dikuliahkan untuk mengurus nanti ke depannya ekonomi, kan sudah jelas. Oh nanti saya titik balik saya harus ke sini. Nanti saya harus punya minimal harus bawa cita-cita nanti arahnya ke sini bagaimana gitu. Cuma yang menjadi permasalahan saat ini, belum semua yang memang orang yang punya untuk mengambil kebijakan ini berani untuk melakukan itu. Karena memang banyak faktor lah. Ketika kita sudah ngomong faktor ini yang jelas dan pasti ini sangat berpengaruh, ini adalah terkait pembiayaan. Modal ya. Terkait itu. Karena ya mungkin saat ini banyak misalkan di laporan-laporan yang terpampang di desa-desa itu sekian juta, sekian M kayak gitu. Tapi kan ketika itu memang benar-benar dimasuki, kita memang benar tahu kita sudah masuk itu sebenarnya ya memang sudah mepet sekali gitu. Karena ya memang banyak sih yang harus dibiayai, apalagi ya memang
ya saya sendiri secara detail belum tahu. Cuma ya itu tadi ketika kita mencari informasi ini ya memang mepet kayak gitu. Karena ya memang ya wajar sih ketika harus mengambil kebijakan itu kan juga harus nanti ada laporannya, apalagi nanti untuk eksekusinya bagaimana. Kalau di desa kan memang ya di pemerintahan lah, di pemerintahan kan ya memang seribet itu gitu. Cuma ya akan berbeda ketika memang benar-benar berani, ini untuk SDM kita, memang SDM ini ya harapan kita nanti ya bapak-bapak, ibu-ibu kebijakan ini berhasil betul situ sih. Istilahnya kan, ya ini saya juga pernah ngobrol sama salah satu anggota DPR gitu. Istilahnya ketika kita istilahnya fokus kita itu untuk perbaikan SDM, ya namanya anggota DPR kan tetap cari suara lagi ya. Betul. Akhirnya kan ya mereka mikir, sementara orang-orang sekitar kita itu melihat dia itu benar-benar memberikan dampak apa enggak di lingkungannya, itu ketika mereka membangun infrastruktur, bukan SDM-nya nanti kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi ya gimana ya kalau kita kembali ke pertanyaan awal, kira-kira dengan seluruh masalah yang ada tadi itu, kira-kira realistis nggak sih kalau misalkan kita ngomong istilahnya kita tetap tinggal di sini dan kita ingin memperbaiki ekonomi kita di zaman sekarang ini, kira-kira masih memungkinkan apa enggak kalau kita tetap stay di desa? Sebenarnya kalau seandainya ada beberapa orang yang memang berpikiran yang sama, satu pemikiran bahwa kita bisa kok meningkatkan perekonomian di desa dengan cara di zaman digital ini. Sebenarnya saya yakin itu bisa. Karena kenapa? Yaitu kebanyakan orang ini tidak mau bagaimana ya ini bisa mencari bersama-sama. Tidak mau seperti itu, lebih enaknya bagaimana ya saya ini dapat gitu. Oke. Yang paling berat di situ. Jadi ya kembalinya sebenarnya belum selesai itu sih. Berarti sebenarnya kalau mereka sudah mau berpikir ya selesai bareng-bareng gitu. Saya yakin sebenarnya ada sih effort ke situ. Berarti kan masalah utamanya ini kan berarti untuk menyelesaikan masalah, kalau kita ngomong teori ya, kan ada teori apa namanya aktualisasi dirinya dari Abraham Maslow gitu. Jadi kan memang ada kebutuhan apa namanya, kebutuhan primer, kebutuhan fisik kan, ya makan, hidup, sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan berhubungan, kebutuhan yang akhirnya pada level aktualisasi diri. Nah, jangan-jangan memang mayoritas di desa ini kenapa ya mungkin ada lah beberapa orang yang mungkin mereka memikirkan untuk adanya perubahan dan lain-lain. Cuman kan berarti kan mayoritas ini mereka di step level pertama di paling dasar, kebutuhan primernya sandang pangan papan memang belum selesai. Gini, mungkin Mas Habib bisa menguji lah ya, misalnya gini, menguji dua orang gitu. Yang satu itu disuruh bekerja, tapi kebutuhannya dicukupi. Yang satu ini diajak bekerja tanpa memikirkan kebutuhannya. Kira-kira nanti goalnya ini lebih fokus yang mana? Mungkin dari situ nanti Mas Habib akan tahu kira-kira kalau dari pengalaman ya gimana? Ya saya yakin goalnya atau lebih fokus yang memang mereka bekerja tanpa memikirkan apa-apa. Jadi dalam artian di situ sudah misalkan bekerja terus digaji kayak gitu. Itu saya yakin sudah aman lah gitu. Tapi ketika itu belum, misalkan masih saya harus membantu orang, tapi siapa yang di belakang saya membantu saya, bagaimana dengan diri saya, yaitu sedangkan kita harus memikirkan kebutuhan kita sendiri saja belum selesai, harus memikirkan orang lain. Dan makanya sebenarnya ketika kita berpikir bagaimana kita bareng-bareng, ini kita juga harus berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalahnya orang yang bareng-bareng itu. Ketika itu selesai dulu, karena kebanyakan ego. Maksudnya ego bagaimana? Nanti ketika saya memang fokus ke arah itu, bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi yang di desa, tanpa saya belum selesai sendiri, kan ya mau tidak mau nanti dapur saya bagaimana? Ini kan pasti terpikir kan? Pasti ya tidak bisa fokus seperti itu. Makanya ya ketika
sekali lagi ditanyakan tadi bagaimana, apakah sangat mungkin, apakah mungkin kalau seandainya dengan keadaan yang saat ini terus nanti bisa bareng-bareng mengangkat ekonomi di desa di era digital ini. Ya kalau itu kita letakkan dulu dalam artian sambil mengangkat ekonomi seseorang, ekonomi kita juga terangkat. Saya yakin ketika mau, karena gini, mahasiswa itu yang pulang itu terkadang juga tidak pede itu karena ya itu seperti yang Mas Ari pikirkan bahwa kenapa menjadi individualis, karena ya ketika mereka pulang itu mereka tidak dianggap apa-apa. Jadi mereka dianggap dia sama saja dengan akhirnya nggak kuliah. Ya sama saja, karena apa? Ya yang ditahu mereka kan, yo neng rumah setelah kuliah nggak bisa bantu menghasilkan apa-apa, ya kan? Tapi ketika mereka diberi kepercayaan misalkan, kamu ngurus yang terkait dengan mungkin penjualannya atau bagaimana, kan diberi kepercayaan. Saya yakin juga ya mahasiswa ini tidak, saya berpikir yakin tidak individualis. Apalagi tadi kalau saja pemerintah mau menempatkan, ya kan, terus nanti ketika menempatkan ini kan otomatis si yang setelah kuliah ini kan sudah dibikin oleh pemerintah. Benar. Ini akan sangat berbeda lagi. Berarti kuncinya harus ada kolaborasi. Ada kolaborasi. Ini bisa mungkin dipecahkan kalau kita ada kolaborasi. Kolaborasi pertama pemodal, yang kedua pemerintah juga bergerak, terus dari sisi masyarakatnya juga ya tersadarkan. Karena mau nggak mau ketika kita ngomong ekonomi, ya mau nggak mau ya selesai dulu lah. Iya enggak? Coba diselesaikan dulu. Ya yang akan mengurus ini kan. Iya kan? Kalau adanya belum selesai kan, ya masih ngurus ekonomi sendiri gitu. Masih harus punya PR untuk dirinya sendiri. Berarti buat yang di sana yang punya modal dan mau berkontribusi benar buat perbaikan di desa ya, mungkin ini waktunya kolaborasi. Soalnya ya mungkin kalau ya uangnya turah-turah uangnya sisa, ya udah itu berarti mungkin yang perlu untuk ya diberikan bareng. Ya mungkin balik lagi harus ada kolaborasi. Siapa yang memikirkan cari uangnya, siapa yang mereka terjun ke masyarakatnya, bagaimana pemerintah mengambil kebijakannya gitu. Karena memang gini, orang yang sosial, yang memang sudah terbiasa sosial, ini juga ketika kita ajak kolaborasi, kita juga memikirkan bagaimana orang ini aman dulu. Karena kalau nggak seperti itu, ya ini memang tugasnya si pemodal sih sebenarnya, biar ada kolaborasi terus sama-sama berjalan tadi. Karena ya itu tadi, terkadang orang sosial itu, orang yang berjiwa sosial itu, ya dia bisa melakukan segala sesuatu dengan masyarakat, tapi itu kendalanya pasti di situ. Ketika sudah mentok masalah itu ya. Iya sih. Itu ya. Berarti kan memang harusnya ya tadi sih, istilahnya fokus ke tugas masing-masing. Istilahnya jangan sampai ya boleh lah istilahnya mereka yang cari uang mereka boleh bersosial. Boleh. Atau mereka yang bersosial boleh juga cari uang. Maksudku tapi nggak gitu, maksud konsepnya mungkin ini sih. Ya udah istilahnya fokus aja, yang cari duit, yang mereka terjun ke masyarakat. Tapi yang terjun ke masyarakat itu harus dipikirkan. Iya, maksudnya ini tadi yang pemodal, yang punya uang ini, yang mereka bergerak di ekonomi, mereka yang memikirkan mereka terjun ke lapangan. Nah, ya kalau ya kenyataannya kan sekarang enggak, ya kan. Mereka yang mau terjun ke masyarakat, kenyataannya mereka dari sisi ekonomi belum selesai. Mereka yang sudah selesai ekonomi bingung bagaimana terjun ke masyarakat, atau malah udah tidak peduli masyarakat orang lain atau mereka mau cuma sebenarnya gini, kalau seandainya memang kita ini kreatif ya, kita sering lihat di di itu kan juga banyak orang yang berjiwa sosial, tapi di situ diambil dokumentasinya, terus dibuat nyari pekerjaan, misalkan nanti terus dapat uang dari dari platform tertentu. Itu kan juga banyak sebenarnya. Cuma kan ya memang tidak semudah itulah. Berarti itu sudah proses juga ya harus butuh kreativitas, juga butuh teamwork gitu. Jadi memang masalah ekonomi ini sebenarnya menurut saya kompleks sih. Ya ini harus dipecahkan oleh kita semua yang ada intinya, entah itu dari masyarakat sendiri, terus dari pemerintah, terus dari aktivis-aktivis, terus dari
apa ya relawan itu lah, pokoknya memang harus ada pemikiran bersama. Tapi memang benar sih, kuncinya itu sebenarnya kalau saya lihat kurangnya ada duduk bareng, Ya, ngopi bareng, bahas itu tuh karena setahu saya ngopi bareng itu kalau ada kepentingan, maksudnya ya entah itu proyek, kan maksudnya bukan proyek untuk jangka panjang memikirkan ini sih. Kebanyakan ya wis, istilahnya oh ini akan ada proyek ini kayak gitu kan. Tapi sebenarnya orang yang sering ngopi bareng itu malah Anak-anak, iya, ngopi bareng, jadi ngopi bareng sambil makan. oh Cuma juga udah ada dampaknya iya, perekonomian gitu. tapi sebenarnya kayak kalau misalnya mereka dilibatkan sebenarnya kan juga Iya. pasti punya gambaran Iya. misalnya harusnya seperti apa sih jalannya. Iya, iya. Karena setahu saya mereka yang main game sebenarnya juga secara pola berpikirnya sebenarnya bagus. Istilahnya mereka main game itu ya main strategi kan sebenarnya. Benar. Cuman sayangnya ya karena mereka Ya belum ada yang nata tadi. nggak ada oh ini harus seperti apa sih implementasinya di dunia nyata seperti apa. Makanya dengan tema ini harapannya ya marilah yang punya pemikiran-pemikiran terkait dengan ini, bagaimana desa ini bisa berkembang di era digital ini perekonomiannya. Ini ya marilah dari teman-teman yang punya ide-ide ini mungkin bisa nanti berkolaborasi lah, memberi masukan ke kita, enaknya bagaimana kita akan coba melaksanakan seperti itu. Oke, jadi ya itu ya pesannya. Ayo kita kolaborasi. Memang ya ini masalah yang nggak bisa diselesaikan 1-2 tahun mungkin. Nggak Bisa diselesaikan 1-2 orang. Nggak bisa. Harus banyak kolaborasi dari berbagai sektor. Itu aja mungkin untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau teman-teman ada masukan, ada komentar dan juga apa sih langkah realistis yang bisa diterapkan, silahkan disampaikan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar kita tumbuh bareng. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Oh, gitu ya.